Pada tanggal 13 Juni 2003, setelah makan malam bersama keluarga dan teman-teman dekatnya, seorang perempuan bernama Kenny Ong tidak pernah kembali setelah pamit dan berjalan kaki sendirian menuju tempat parkir mobilnya di basement. Pencarian kemudian dilakukan oleh polisi. Beberapa saksi juga telah melihat keberadaan Kenny. Namun sayang, beberapa hari kemudian, ia ditemukan sudah tidak bernyawa dan hangus di dalam sebuah lubang di pinggir jalan. Kasus ini menjadi salah satu kasus paling gempar di Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kenny dan siapakah pelakunya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara di dunia. Kenny Ong lahir pada tanggal 18 Juli 1974 sebagai putri bungsu dari Ong Bejeng dan Perli Viswanathan di Ipoh, Perak, Malaysia. Ibunya keturunan Cina dan India. Kenny memiliki kakak perempuan yang bernama Elsie Ong. Kenny dikatakan sebagai putri yang patuh dan memperhatikan keluarganya. Kenny Ong merupakan seorang warga negara Malaysia yang bekerja sebagai analis teknologi informasi di San Diego, California, Amerika Serikat. Sebelumnya, Kenny dikirim orang tuanya ke Amerika untuk belajar ilmu ekonomi di universitas di Hawaii. Ia kemudian bertemu calon suaminya, Brandon Ong, di Los Angeles ketika ia pergi ke sana untuk mencari pekerjaan, dan mereka menikah pada tahun 2001. Brandon Ong lahir dari orang tua Cina yang berimigrasi dari Singapura ke Amerika lebih dari 20 tahun lalu sebelum mereka menikah. Pasangan itu kemudian menetap di San Diego. Pada awal tahun 2003, ayah Kenny, Ong Bejeng, didiagnosis menderita kanker, dan pada 1 Juni 2003, bersama dengan suaminya, Kenny terbang dari Amerika ke Malaysia untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. Untungnya kondisi ayahnya membaik dan pulih, dan Kenny berencana kembali ke Amerika pada tanggal 14 Juni 2003. Pada tanggal 13 Juni 2003, sehari sebelum Kenny harus terbang kembali ke Amerika, ia pergi untuk makan malam perpisahan dengan keluarga dan teman-teman dekatnya di restoran Monde Bangsar Shopping Complex, Bangsar, Kuala Lumpur. Setelah makan, karena melihat ibunya lelah, Kenny menawarkan untuk mengantar ibunya pulang sebelum melanjutkan pesta perpisahan. Kenny kemudian berjalan sendirian ke mobil mereka di basement untuk mengambil tiket parkir, sementara ibu dan saudara perempuannya menunggu di mesin autopay. Namun, Kenny tidak pernah kembali. Setelah menunggu selama 20 menit, ibu dan kakak Kenny menjadi khawatir. Kakaknya menelepon ponselnya 2 kali. Yang pertama tidak dijawab, sementara yang kedua berubah menjadi voicemail. Ibu dan kakaknya kemudian pergi ke tempat parkir dan menemukan bahwa mobil mereka, sebuah Proton Tiara ungu dengan plat nomor WFN 6871, telah hilang. Setelah minta tolong pada penjaga keamanan, ibu, kakak, dan teman-teman Kenny bersama dengan personel keamanan melihat rekaman CCTV dan melihat Kenny diculik oleh orang yang tidak dikenal. Lebih dari 1 jam setelah penculikan Kenny, mereka melapor ke polisi. Pada tanggal 14 Juni 2003, pukul 12, 2 orang polisi berpakaian preman yang berpatroli dengan sepeda motor menemukan Proton Tiara, mobil Kenny Ong, dan saat mendekatinya, mereka melihat seorang pria dan Kenny berada di dalamnya, di dekat Kelana Jaya. Kenny masih hidup saat itu. Salah satu petugas, Kopral Lance Subramaniam Ravi Chandran, menunjukkan kartu identitas polisinya dan meminta untuk melihat kartu identitas keduanya yang diberikan oleh pria itu dan Kenny atas permintaan petugas tersebut. Petugas kemudian meminta keduanya keluar, tetapi pria itu menolaknya, bahkan menarik Kenny untuk tidak keluar dari mobil. Menurut petugas tersebut, Kenny sempat melakukan serangkaian gerakan tangan yang aneh ke arah petugas sebelum pria di sampingnya menyadarinya. Tampaknya Kenny berusaha meminta bantuan dari petugas tersebut, tetapi para petugas tidak dapat memahami isyarat Kenny. Kemudian dengan cepat pria itu menginjak gas dan melaju kencang. Petugas polisi yang masih memegang ID mereka dengan cepat melepaskan tembakan ke mobil dan berusaha mengejar, tetapi mereka kehilangan jejak mobil tersebut. ID kemudian menjadi petunjuk utama untuk mengidentifikasi orang terakhir yang bersama dengan Kenny. Pria tersebut bernama Ahmad Najib.
Ahmad Najib lahir dan dibesarkan di Muar, Malaysia. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan pada tahun 1976. Ahmad Najib adalah anak kedua dari 4 bersaudara dalam keluarganya. Ahmad Najib belajar hingga tahun ketiga di sekolah menengah sebelum ia keluar dari sekolah tanpa melanjutkan 2 tahun terakhir pendidikan menengahnya. Sebagai catatan, pendidikan menengah di Malaysia berlangsung selama 5 tahun. Ia tidak meneruskan sekolah karena ia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pada tahun 1998, ia pindah dari Muar ke Kuala Lumpur. Ahmad Najib kemudian menikah dan memiliki 2 anak yang berusia sekitar 2 tahun dan 1 tahun pada saat ia dijatuhi hukuman, serta bekerja sebagai pembersih kabin pesawat di Malaysia Airlines sejak tahun 2000. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Ahmad Najib adalah orang yang berwatak baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Saksi lain, Aminah Ishak, kemudian melihat mobil Proton Tiara dengan Kenny yang masih hidup di dalamnya. Saat itu, Ahmad Najib menghentikan mobil di pinggir jalan Sungai Wai untuk mengganti ban mobil yang tertembak peluru polisi tadi. Aminah yang saat itu sedang menunggu kakak iparnya berada di dalam mobil 20 kaki dari mereka. Saat itu, ia didekati Ahmad Najib yang meminjam dongkrak untuk melepas ban. Aminah mengatakan bahwa ketika Ahmad Najib sedang berjuang mengganti ban, ia melihat Kenny membuat serangkaian mimik aneh, mencoba memberi isyarat untuk meminta bantuan. Merasa ada yang tidak beres, Aminah mencatat nomor polisi mobil tersebut, yang dilakukannya tepat saat Ahmad Najib melaju pergi. Bersama iparnya, Aminah pergi melapor ke Polres Subang Jaya. Kemudian, antara pukul 1 hingga 5 dini hari, Ahmad Najib meruda paksa Kenny di dalam mobilnya, di bawah jembatan yang masih dalam pembangunan, dekat Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama. Setelah itu, Ahmad Najib menggunakan pisau untuk menikam Kenny 2 kali, yang menewaskan analis IT berusia 29 tahun itu. Jenazah Kenny kemudian didorong masuk ke lubang sempit di pinggir jalan raya, dan ditutup dengan 2 ban besar berisi semen. Mobil Kenny ditinggalkan di ruko terdekat. Ahmad Najib kemudian melarikan diri dengan taksi. Setelah itu, keesokan harinya, ia membeli bensin dan kembali ke lubang, menuangkan minyak, dan membakar mayat Kenny. Tanpa sepengetahuan Ahmad Najib, seorang supir van, Azizan Ismail, telah menyaksikannya di lokasi konstruksi di dalam mobil dengan seorang wanita topless berbaring di kursi belakang. Tetapi ia mengira mereka sebagai sepasang kekasih yang sedang berindohoi. Azizan yang tidak menyadari adegan panas itu akan berakhir dengan pembunuhan, mendekat ke mobil dan mencuri ponsel Kenny dari dalam mobil, lalu menjualnya. Polisi awalnya menangkap ia dan 2 temannya sebagai tersangka setelah polisi melacak ponsel mereka bertiga selama penyelidikan, namun kemudian membebaskan mereka setelah penangkapan Ahmad Najib. Nantinya, Azizan akan menjadi salah satu dari 69 saksi yang datang untuk bersaksi dalam sidang pembunuhan Ahmad Najib yang berusia 27 tahun tersebut. Pada Selasa pagi tanggal 17 Juni 2003, jasad Kenny Ong ditemukan oleh seorang manajer lokasi konstruksi. Ia ditemukan dengan kain di lehernya, tangannya menyilang di dadanya, dan kakinya menjuntai keluar dari lubang. Polisi yang menerima laporan hilangnya Kenny Ong tiba di lokasi dan membawa jenazah untuk dilakukan uji forensik. Keluarga Kenny kemudian dihubungi untuk mengidentifikasi jenazahnya. Mobil Proton Tiara yang ditinggalkan juga ditemukan oleh polisi. Otopsi mengungkapkan bahwa Kenny dijerat kuat sebelum tubuhnya dibakar. Air mani ditemukan di dalam tubuh Kenny. Pada tanggal 20 Juni 2003, Ahmad Najib ditangkap sebagai tersangka, dan tes DNA memastikan bahwa air mani tersebut cocok dengan air mani Ahmad Najib. Pria itu juga mengaku kepada polisi bahwa ia memang membunuh Kenny dan membuat pengakuan penuh atas kejahatan tersebut, bahkan membawa polisi ke berbagai TKP terkait pemerkosaan dan pembunuhan. Ahmad Najib juga pernah mengatakan dalam pengakuannya bahwa ia pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari wanita yang ia dendam, dan wanita itu adalah mantan majikannya. Tetapi telah salah mengira Kenny sebagai wanita itu, dan baru menyadari kesalahannya ketika Ravi Chandran memeriksa ID-nya.
Ahmad Najib kemudian secara resmi didakwa dengan pembunuhan dan pemerkosaan. Laporan media tentang kasus tersebut mengejutkan seluruh Malaysia. Lebih lanjut, investigasi polisi juga menemukan bahwa Ahmad Najib terkait dengan dan diduga melakukan 4 kasus pemerkosaan di tempat parkir, yang menimbulkan spekulasi bahwa Ahmad Najib mungkin adalah seorang pemerkosa berantai. Namun, aparat kepolisian tidak bisa menuntut atau menyelidiki kasus-kasus tersebut, karena para korban yang sebagian sudah menikah tidak mau identitasnya diketahui orang sebagai korban perkosaan Ahmad Najib sebelumnya. Pemakaman Kenny Ong diadakan di Gereja San Francis Xavier pada tanggal 27 Juni 2003. Lebih dari 500 orang dari masyarakat menghadiri pemakaman untuk menyampaikan bela sungkawa, termasuk beberapa politisi, keluarga, dan teman-teman Kenny juga hadir di pemakaman. Persidangan Ahmad Najib dimulai pada 15 September 2003, 3 bulan setelah pembunuhan Kenny. Pengacara pembela yang mewakili Ahmad Najib adalah Muhammad Hanif bin Khatri Abdullah, seorang pengacara terkenal di Malaysia. Jika terbukti bersalah atas pembunuhan, berdasarkan bagian 302 KUHP Malaysia, Ahmad Najib menghadapi hukuman mati. Meskipun mengaku melakukan kejahatan, Ahmad Najib mengaku tidak bersalah, mengklaim bahwa ia disiksa dan dipaksa oleh polisi untuk membuat pengakuan. Sebagai bantahan, hakim yang hadir saat Ahmad Najib pertama kali didakwa bersaksi bahwa Ahmad Najib tampak santai dan tidak ada luka fisik padanya, dan secara sukarela membuat pengakuan. Selain pengakuan, bukti forensik dan laporan ahli kimia juga mengkaitkan Ahmad Najib dengan kejahatan tersebut. Apalagi pakaian yang dikenakannya saat penculikan memiliki beberapa jejak DNA Kenny. Selain itu, kain yang digunakan Ahmad Najib untuk menjerat Kenny adalah jenis kain yang sama dengan yang digunakan untuk menyeka jendela pesawat, yang sesuai dengan pekerjaan Ahmad Najib. Hal itu semakin menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Pakar kriminologi sekaligus psikiater Dr. Kyeshina Ayu Mat Saat membenarkan bahwa Ahmad Najib tidak psikotik dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, kolega, dan tetangganya. Pada 23 Februari 2005, setelah persidangan selama 52 hari, Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan Ahmad Najib bersalah atas pembunuhan dan pemerkosaan. Hakim mengatakan bahwa bukti yang memberatkan Ahmad Najib sangat kuat, dan penuntut telah membuktikan tanpa keraguan bahwa Ahmad Najib memang membunuh dan memperkosa Kenny Ong. Atas pembunuhan Kenny Ong, Ahmad Najib dijatuhi hukuman mati. Selain itu, karena memperkosa Kenny, hakim menghukumnya 20 tahun penjara, hukuman maksimum menurut hukum Malaysia untuk pemerkosaan, bersama dengan 10 pukulan tongkat. Setelah pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman mati, Ahmad Najib mengajukan banding atas vonis dan hukumannya. Namun pada 5 Maret 2007, Pengadilan Tinggi Malaysia menolak banding, menegaskan bahwa putusan dan hukuman yang diberikan berdasarkan bukti forensik terhadap Ahmad Najib. Kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia, yang merupakan pengadilan tertinggi Malaysia, dan banding tersebut disidangkan di hadapan 5 orang hakim. Tetapi Pengadilan Federal juga menolak bandingnya pada Maret 2009. Ahmad Najib kemudian memohon belas kasihan dari Sultan Selangor untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Namun permohonan gerasi ditolak. Pada 23 September 2016, lebih dari 13 tahun setelah pembunuhan Kenny Ong, Ahmad Najib yang berusia 40 tahun dieksekusi dengan cara digantung di penjara Kajang. Jenazahnya dikembalikan ke keluarganya dan kemudian dimakamkan di pemakaman Muslim Sungai Kantan di Kajang. Sekian kisah tentang kasus Kenny Ong. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.